back to my YouTube channel. So welcome back lagi untuk di Januari reading vlog tahun baru ini di tahun 2022. Dan ya, untuk mengawali tahun ini aku udah ngasih tahu ke kalian TBR apa aja yang aku bakalan baca di bulan Januari. Di Januari TBR vlog aku bakalan kasih linknya di description box kalau kalian belum nonton. So ya, untuk hari ini sekarang hari Sabtu teman-teman, tanggal 8 Januari. Dan untuk hari ini aku mau mengawali reading vlog kali ini dengan membaca, ada di sini bukunya. Dengan membaca ini How to Stop Time by Matt Haig, teman-teman. Ini aku udah baca sampai bagian 1 semalam. Dan oh my god, bener-bener kayak sesuai apa yang aku harapkan dari bukunya Matt Haig. Bener-bener kayak banyak banget hal yang relate sama kehidupan aku di buku ini. Bener-bener kayak banyak banget. Terus aku juga di sini banyak banget mencurahkan pemikiran aku tentang penulisan dia, tentang bagaimana dia juga kan seperti yang aku bilang kemarin di Januari biar aku bener-bener kayak jatuh cinta banget sama the way dia menulis lah story dia bagaimana dia membawakan kisah dia itu tuh bener-bener kayak luar biasa banget dan relate banget sama kehidupan aku beberapa hal. Dan aku bener-bener kayak banyak juga bikin self thought juga di sini. Aku kayak refleksi diri, aku kayak ya udahlah, bener-bener kayak ini bener-bener personal banget buat aku buku ini, padahal baru bagian 1 teman-teman. Dan ya luar biasa banget. Dan hari ini aku bakalan nyelesain bagian 2 karena nanti sore rencananya, nanti malam aku dan book club aku Riri sama Tiwi bakalan ada readathon malam ini. So kayaknya aku sesiangan ini bakal nyelesain bagian 2-nya. Mudah-mudahan tercapai. Harus sih, karena aku juga nggak ada hal yang aku kerjakan. Aku pasti bakalan baca ini. Dan satu hal teman-teman, ini bener-bener kayak mirip banget sama The Invisible Life of Ada LaRue. Jadi ini juga tentang seseorang yang punya umur panjang, yaitu Tom Hazard. Dia punya, tapi kalau di sini ini lebih ke kondisi fisik ya, lebih ke kelainan medical gitu ya. Tapi kalau misalkan yang si Eddie LaRue itu kan dia karena kutukan, dan di Eddie LaRue itu kan dia selalu dilupakan sama orang-orang di sekeliling dia. Nah, sedangkan kalau si Tom Hazard ini dia merasa sedih karena orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia cinta itu selalu pergi duluan daripada dia. Dan juga dia belum paham gitu kondisi dia ini kenapa. Dan juga ada satu kelompok gitu ya, kelompoknya dia ini, komunitas dia ini kayak ngelarang dia untuk jatuh cinta. Dan itu juga kayak bikin hidup dia juga kayak istilahnya ya, kayak chaotic gitu. Kayak dia tuh kayak butuh, he need something gitu, tapi dia belum menemukan itu. Dan pokoknya berkecamuk banget ini. Jadi bener-bener kayak mirip banget. Aku bener-bener kayak setelah aku baca ini satu bagian kayak oh my god, ini kan mirip banget sama Eddie LaRue kayak gitu. Sampai aku tuh baru realize gitu loh kalau ternyata ini bener-bener mirip banget. Dan ditambah lagi aku baca ini itu juga bertepatan dengan aku juga baca si Invisible Life of Ada LaRue. Jadi kayak oke lah gitu. Yang satu fiksi fantasi, yang satu fiksi kontemporer kayak gitu. Jadi menurut aku oke lah. Jadi ada juga perbedaannya gitu. Kalau yang si Ada LaRue kan lebih ke fantasi, lebih ke lebih ke pergumulan dia sendiri, si Eddie sendiri lah. Sedangkan di sini ini banyak banget sejarah, banyak banget pengetahuan tentang kelainan dari kondisi dia ini. Bener-bener kayak the best banget. Aku bener-bener kayak jatuh cinta banget sama buku ini. Dan sorry ada motor. Dan lihat deh covernya teman-teman. Oh my god, can we appreciate this for a second? Kayak oh my god, this is like the best blue cover ever. Lihat deh, biru dan covernya amazing banget. Dan ya, aku hari ini rencananya bakalan baca ini. Mudah-mudahan sampai selesai di bagian 2 sebelum aku mulai readathon nanti malam. Karena nanti malam lumayan jam 8 sih. Jadi aku kayak punya banyak banget waktu buat baca ini. Dan ya, so aku bener-bener gak sabar buat bulan ini. Karena bulan ini aku, seperti yang kalian tahu, aku udah gak kerja. Dan aku kayak
aku nggak punya banyak planning sih untuk bulan ini, tapi aku kayak oke lah, ikut alurnya aja kayak gitu. Dan aku juga belum memutuskan, belum ngobrol juga sama orang tua aku bakalan selanjutnya gimana. So ya, itu sih update dari aku. So ya, untuk hari ini aku cuma punya rencana ini aja dan nggak sabar buat baca. So ya, sebelum aku baca, aku bakal ngurusin kuku aku dulu. Lihat deh, kuku aku kayak beberapa udah banyak yang lepas gitu. Ini juga yang kelingking juga lepas. So kayak kayaknya aku mau ngerubah kuku aku dulu, karena ini juga udah lama banget aku pakai ini dari akhir bulan Desember. Oke, ini dia pilihannya, 3 jenis modelnya. Yang ini kayak gini, warnanya gradasi gitu. Ini modelnya kayak leopard gitu, sama ini juga gradasi gitu. Kayaknya aku antara dua ini deh. Dua ini modelnya yang gini. Dari dua ini kayaknya yang ini deh. So ya, aku bakal ganti ini. Setelah beberapa jam, soalnya kan aku harus ngebersihin kukunya juga. So jadi ini jadinya teman-teman. Dan I don't know. Kayak gini sih, jadi cantik sih, gradasi gitu. Cuman I don't know sih, aku nggak tahu deh gimana feeling aku sama ini. So ya, ini dia. Nggak tahu deh ini bakalan bertahan berapa lama. So ini dia jadinya. Dan sekarang bener-bener kayak aku lapar banget teman-teman siang ini, dan aku belum nyentuh bukunya juga. Aku lagi nonton Harry Potter yang keempat, The Goblet of Fire, sambil tadi kayak apa namanya, benerin kuku. Dan sekarang aku kelaparan, dan aku juga lagi nungguin mama aku untuk nge-WM tadi jemput. Mungkin aku nanti makan siang bareng mama aja sekalian. Dan aku sebenarnya belum sarapan, jadi bener-bener kayak lapar banget. So yaudah deh, nanti kita bakalan ketemu lagi di updatean aku. So tunggu aja updatean selanjutnya. Dan ya, kukunya I don't know. Oh, rumah anu apa tuh? Rumah Hobbit, rumah adat NTT. Nggak kerasan dia didudukin, nggak kerasan dia didudukin, nggak kerasan. Hihihi, 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 gitu loh, hihihi, gitu loh, hihihi. What a cutie. Enter the lair of the Leviathan, and there you will find the path to the gateway. Halo. Sorry banget, aku bener-bener kayak nggak bisa update apa-apa soal reading vlog aku, dan aku lagi sibuk bikin stiker baru buat reading, buat journaling aku. Karena oh ya teman-teman, aku bikin new account, yaitu journaling, lebih ke Instagram account gitu sih. Jadi itu fokus ke journaling, itu aku isi daily journal, terus reading journal, pokoknya scrapbook, random scrapbook kayak gitu. Dan aku kehabisan stiker, dan kemarin aku seharian bikin stiker, dan salah satunya adalah ini. Dan ini lagi aku potong-potongin gitu, barusan selesai yang ini, yang cotton plan-nya ya. Lihat deh, cantik banget. Seperti yang kalian tahu, entah ya kalian tahu apa enggak.
Aku bikin stiker untuk journaling aku itu tuh bikin sendiri teman-teman. Jadi aku kayak beli kertas stiker gitu, entah matte ataupun glossy. Terus aku cari apa ya, stiker-stiker spread gitu di Google. Pertamanya sih aku di Google, terus kemarin aku nggak sengaja dapet di Pinterest maksud aku. Dan di Pinterest itu tuh udah kayak langsung satu udah jadi stiker apa namanya, what is it called, stiker bundling gitu ya. Kayak model ini Elements ya, udah langsung satu Elements gitu. Dan ini lihat deh, ini cantik banget, ini vintage kayak gitu, sumpah cantik banget. Terus ini kupu-kupu juga, oh my god, aku bener-bener gak sabar mau pakai ini. Terus ini juga lihat deh, oh my god, ini cantik banget. Dan ini dia, masih banyak sih sebenarnya ini yang belum aku gunting-gunting, banyak banget. Dan ya, aku seharian lagi sibuk ini tadi. Lihat deh ini, oh my god, cantik banget. Dan beberapa udah aku pakai juga sih, beberapa yang baru-baru. Dan ini dia jurnal baru aku. Jadi kemarin aku kayak pengen banget kayak punya apa, scrapbook journaling random kayak gitu. Dan aku kemarin beli ini kayak kulit kayak gitu. Dan kalau kalian penasaran sama akunnya, aku bakalan kasih di description box below linknya. Atau kalau kalian udah ngikutin aku di Instagram, aku kasih di bio aku untuk akun aku yang baru. So ya, mungkin bisa kalian cek yang seneng juga sama journaling. Aku kemarin baru upload beberapa video reel sih untuk yang jurnalnya. Dan happy banget, itu bener kayak apa ya, healing time sih buat aku. Aku kayak ngasih waktu, bikin waktu buat aku journaling, bikin waktu buat aku apa ya, kayak mengeluarkan ide-ide scrapbook aku. Dan itu bener kayak healing banget buat aku dan mengisi waktu juga. Biasanya aku sambil dengerin audiobook sambil aku bikin jurnal, dan itu tuh bener-bener kayak bikin happy banget, bener-bener bener-bener healing time buat aku. Dan ya, aku lagi bukan lagi nggak fresh banget karena aku bangun tidur, tapi karena aku semangat banget. Oke lah, sekarang aku bikin update-nya. Dan untuk reading vlognya, update-nya untuk yang how to stop time aku udah selesai teman-teman. Sebenarnya dua-duanya ini udah selesai. Jadi aku kemarin sebenarnya tuh udah bikin update, cuman jelek banget voltage-nya, bener-bener jelek banget. Dan aku bener-bener nggak happy banget sama hasilnya. Dan aku jadi kayak aku hapus, terus aku jadi males banget buat ngelanjutin bikin gitu, kayak bikin ulang males banget. Dan aku akhirnya memutuskan untuk sekarang bikin, karena nggak mungkin nggak bikin updatean ya. So ya, untuk the house in the cerulean sama how to stop time-nya aku udah selesai. Dan untuk how to stop time-nya kemarin aku kasih berapa, coba sebentar aku lihat di reading journal aku, kan aku lupa kemarin aku kasih berapa bintang. So ya, ini reading journal baru aku. Aku kemarin sih sempet pengen banget bikin kayak video setup reading journal setup gitu, 2022 reading journal setup, but I didn't make it. So ya, untuk yang how to stop time aku kasih 4 dari 5 bintang. Karena apa ya teman-teman, untuk kisahnya sendiri itu tuh kan fiksi, kontemporer fiksi gitu ya, yang hampir mirip sama Eddie LaRue. Jadi dia kayak seperti yang aku bilang, dia karena dia punya kondisi fisik di si Tom ini, dimana dia nggak bisa tua kayak gitu, dia udah hidup ratusan tahun. Dan jadi saat ini dia ini nih ngerasa ada simptom-simptom yang keluar dari diri dia ya, kayak dia merasakan pusing yang berlebihan, kemudian dia udah ada sedikit emosional dia yang berubah, dari segi psikis dia juga berubah. Jadi kayak trouble yang dia alami selama ini tuh kayak keluar gitu loh. Apa sih sebenarnya, ada apa sebenarnya sama diri dia. Dan itu juga dipicu dengan dia kan kayak, mereka kan punya kayak satu persekutuan gitu, mereka sebutnya masyarakat Albatros ya. Apa sih masyarakat apa sih, aku lupa karena udah lama banget aku selesai buku ini ya. Oke, bener, masyarakat Albatros. Nah jadi kan si masyarakat Albatros ini ada yang mengetuai, itu namanya Hendrik ya. Dan dia tuh kayak si Tom tuh jadi kayak sedikit demi sedikit sudah tahu seperti apa sih karakter, seperti apa sih si Hendrik ini. Jadi dia tuh kayak udah sedikit melenceng, kayak dia sudah dari
peraturan yang Henry buat untuk masyarakat Albatros sendiri gitu loh. Jadi kayak di situ kayak berkecamuk lah, jadi dia kayak ya gitulah pokoknya, intinya trouble seperti itu. Dan aku sedikit kecewa karena eksekusi dari akhirnya dari buku ini benar-benar kayak di luar dugaan dalam arti it doesn't make sense gitu menurut aku ya untuk akhirnya. Apalagi untuk akhir dari kisah si Hendriknya sendiri itu tuh benar-benar kayak aku sampai why kenapa gitu, padahal ini bisa di building lebih bagus lagi seperti gitu loh. Jadi kayak aku kecewanya di situ kenapa aku kasih 4 bintang. Tapi kalau dari segi cara si Matt Haig untuk bercerita, cara dia mengungkapkan teori-teori dari kemanusiaan, karena dia kan selalu mengangkat topik tentang kemanusiaan, tentang kehidupan kayak gitu tuh bener-bener epic banget seperti biasa. Dan aku juga banyak refleksi diri dari cara dia bercerita, dari apa yang dia tuliskan di sini. Aku benar-benar banyak banget refleksi diri. Aku banyak nulis catatan-catatan yang benar-benar kayak berhubungan sama diri aku sendiri, kayak itu banyak banget di sini. Untuk akhirnya dari Tom sendiri itu menurut itu aku sudah ketebak, dan memang itu indah banget sih untuk akhirnya si Tom sendiri. Untuk si Tom Hazardnya sendiri itu tuh benar-benar indah banget. Tapi untuk apa ya, cerita utama konfliknya itu gimana mengeksekusinya itu benar-benar kayak 0 banget buat aku. Aku kasih 4 dari 5 bintang untuk buku ini. Tapi kalau misalkan aku ditanya rekomendasiin apa nggak buat kalian, aku rekomendasiin banget. Karena seperti biasa Tom Haig itu tuh bener-bener kayak indah banget cara dia menulis, cara dia mengungkapkan teori-teori tentang kemanusiaan, tentang kehidupan itu bener-bener kayak adem banget. Dan bisa bikin untuk refleksi diri juga. So ya, aku rekomendasiin buat kalian. Tapi kalau buat aku kasih 4 dari 5 bintang. Oke, nah kalau untuk yang The House in the Cerulean Sea, jadi TJ Klune ini adalah buku pertama TJ Klune yang aku baca teman-teman. Karena memang kemarin aku kenal sama TJ Klune ini gara-gara buku ini juga. So kayak this is my first time gitu ya. Kayak gimana ya, aku belum tahu karakter dia seperti apa saat aku nemu buku ini, cara penulisan dia, gaya penulisan dia itu benar-benar aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya dari satu buku ini aja aku jadi tahu dia itu ternyata dia itu pribadi yang seperti apa, karakter penulisan dia seperti apa, aku jadi paham banget dari buku ini. Dan kalau kalian belum tahu, buku ini berkisah tentang anak-anak luar biasa. Jadi anak-anak modelnya kayak Miss Peregrine gitu ya, kalau kalian tahu Miss Peregrine, modelnya kayak anak-anak yang punya kekuatan luar biasa, lebih dari orang-orang biasa kayak gitu. Nah, jadi ini berkisah tentang si Linus Baker. Jadi dia ini kan kerja di pemerintahan. Dia sebagai seorang karyawan di pemerintahan yang mengurusin tentang magical youth kayak gitu, tentang urusan tentang magic creature kayak gitu, tentang makhluk magic kayak gitu. Dan akhirnya dia dikasih kayak satu kerjaan, jadi satu tugas lah intinya, datang ke si orphanage ke salah satu panti asuhan. Mereka nyebutnya di sini panti asuhan sih, orphanage kayak gitu, di sebuah pulau di ujung dari tempat dia hidup gitu, di kota kayak gitu, bener-bener jauh banget dari kota. Dan disitulah dia ketemu sama bener-bener anak-anak luar biasa, ada 6 anak. Kemudian ada juga seorang spirit yang menguasai atau yang punya island itu, pulau itu. Kemudian juga ada si master orphanage-nya, namanya si Mr. Parnassus. Susah banget namanya sumpah. Dan disitulah semua bermula. So, jadi di sini pertama kita akan disuguhkan tentang siapa sih Linus Baker kayak gitu. Dia tuh orang yang seperti apa, kehidupan dia seperti apa. Itu pertama-tama kita dikasih tahu soal dia. Dari dia tuh tipe orang yang dia tuh bener-bener tipe yang on the book banget orangnya. Dia karyawan on the book, dan dia itu udah lama banget, belasan tahun kerja di department in charge of magical youth kayak gitu kan. Dia udah jadi karyawan di situ udah lama banget. Dan akhirnya dia ditugaskan ke pulau ini, dan dia menemukan hal baru dari diri dia, dan dia tahu dia itu seorang seperti apa. Jadi kayak lebih ke slice of life dari si Linus Baker sih menurut aku ceritanya. Dan itu dikemas dengan magical, dikemas dengan luar biasa. Di sini juga kita disuguhkan tentang cerita tentang kehidupan, tentang kemanusiaan kayak gitu sih menurut aku. Dan bagaimana perubahan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Jadi intinya ya itu tadi, slice of life dari Linus Baker, dan gimana dia overcome dari semua yang dihadapi itu gitu loh. Hal baru yang dia dapat, tapi itu ternyata malah bikin dia menjadi orang yang lebih baru juga kayak gitu sih. Intinya lebih seperti itu sih ceritanya, dan itu dikemas luar biasa dengan
dengan magical creature kayak gitu. Dan itu benar-benar kayak mengingatkan aku sama Miss Peregrine sih menurut aku. Di sini juga konfliknya tuh nggak banyak sama sekali, nggak banyak, nggak ada ketegangannya seperti yang nggak ada. Lebih ke apa ya, kalau baca buku ini lebih ke santai, dan kita juga menyelami kehidupan yang sebenarnya ini juga sering terjadi sama kita gitu teman-teman. Kita selalu, kalau kita udah ada di zona nyaman kita, untuk apa ya, untuk menghadapi perubahan itu pasti sulit banget gitu. Dan itu juga tantangan banget buat kita, dan itulah yang Linus Baker hadapi gitu loh di di orphanage ini gitu loh. Dan itu dia mengebuka mata dia kalau selama ini hidup dia itu tuh, yang dia anggap itu hidup ternyaman dalam hidup dia tuh ternyata nggak ada apa-apanya sama sekali kayak gitu. Jadi dia sadar itu sih menurut aku dari buku ini. Cuman apa ya, kisahnya lebih hampir sama kayak Mad Hike sih menurut aku. Cuman kalau TJ Klune ini mengemasnya tuh lebih apa ya, lebih realistis, lebih magical, terutama lebih magical sih menurut aku. Lebih realistis, magical, dan simple menurut aku sih gitu kalau aku lihat ya. So ya, aku kasih berapa bintang untuk buku ini. Aku buka lagi kan udah lama teman-teman, aku bener-bener udah lama kan, dan aku belum update sama sekali. Kemarin yang keliru, yang jelek banget itu aku nggak ngelanjutin. Aku kasih 4,5 dari 5 bintang. Kenapa nggak? Menurut aku kurang, kalau aku untuk kasih 5 bintang sih belum untuk buku ini, belum banget. Tapi aku happy banget. Aku jadi tahu gimana karakter TJ Klune. Aku benar-benar jadi paham banget dia orang seperti apa. Dan aku rekomendasiin buat kalian, benar-benar aku rekomendasiin kalau kalian belum pernah baca karyanya TJ Klune, mungkin kalian pertama-tama akan sedikit ya gimana ya, kalau kita nemuin penulis baru tuh pasti agak kurang apa ya, ya namanya juga cara penulisan kan berbeda-beda. Mungkin kalian agak pertama-tama agak ngebosenin sih menurut aku, karena sama sekali nggak seru, sama sekali nggak ada keseruan, ketegangan sama sekali nggak ada. Jadi ini lebih ke santai, easy santai gitu deh, bener-bener relax banget baca ini, dan aku seneng banget itu. Dan ya aku rekomendasiin buat kalian. Aku bener-bener nggak bisa banyak ngomong soal buku ini, terutama TJ Klune, karena aku baru baca satu buku ini, dan aku rencana mau baca buku dia yang Under the Whispering Door. Maybe aku bakalan kasih kalian lebih lagi tentang TJ Klune, dan ya aku kasih 4,5 dari 5 bintang untuk buku ini. So ya, dan aku rekomendasiin banget buat kalian. Hall Moving Castle. Aku pengen punya mesin buat kopi gini loh. Mahal kali ya. Buat apa? Mesin buat kopi. Kayaknya dulu bapak tuh juga pengen beli deh. Itu enggak ya? Yang ya itu versi awalnya. Masih minyak langsung aja. Oh iya ini. Sekarang cuma karena halo. Yang aku kasih juga dia. Halo. Hai, aku udah selesai mandi dan oke, untuk The Invisible Life of Adelarue-nya aku udah tinggal 34 halaman lagi, dan aku bener kayak seperti biasa kalau udah mau selesai buku tuh pasti aku kayak takut gitu mau ngabisin, kayak I'm not ready gitu. So ya, 34 halaman lagi dan aku mau pakai skincare sebentar. Dan sumpah di bab terakhir itu bener-bener kayak roller coaster banget. Jadi untuk bab terakhir lebih bentar dulu, dari halaman 450-an ke atas itu tuh lebih fokus ke kisahnya Luke sama si Eddie. Jadi lebih kayak gimana sih tahun-tahun yang mereka hadapi, karena kan mereka kayak setiap anniversary
Edi versi boneka tuh kayak selalu ketemu kayak gitu. Dan Edi juga selalu kayak dikasih apa ya, dikasih apa sih, apa ya kata-katanya yang tepatnya, kayak oke, kalau kamu butuh aku, kamu bisa langsung manggil aku dengan cara pakai cincinmu gitu kan. Jadi kayak Edi tuh juga di situ kayak ini sama apa ya, pride-nya dia ya, dia kayak jarang manggil, nggak mau kayak terlalu butuh sama lo kayak gitu. Terus ya you know lah, pokoknya lebih ke fokus ke hubungan mereka berdua sih dari halaman 450-an ke atas itu. Dan itu tuh bener-bener kayak oh my god, bener-bener di luar dugaan, karena kan di awal-awal itu kayak nggak pernah dikasih tahu kisah tentang mereka berdua seperti apa tuh, nggak pernah dikasih tahu. Begitu chapter-chapter itu ada tuh aku langsung oh my god, kayak si Luke tuh bener-bener kayak bener-bener ya, yang kalau cewek di mana tuh pasti jatuh cinta sama si villain. Dan itu tuh bener-bener aku rasain lagi setelah ada si Luke, kayak he is so hot. Oke, sorry kalau berisik, itu suara kipas angin karena sumpah panas banget. Karena biasanya aku nggak pernah mandi sesore ini. Biasanya aku mandi tuh kalau mau tidur malam, aku mau tidur tuh aku baru mandi. Tapi karena hari ini aku bener-bener kayak oke, aku mau nyelesain buku ini dan aku bener-bener kayak mau ready banget. Aku pengen fresh sambil duduk santai nyelesain buku ini. Makanya aku kayak oke, I need to shower. Dan aku mandi dan alhasil jadi panas banget, malah keringetan. Makanya kalau suara berisik itu suara kipas angin, sorry banget. Mudah-mudahan apa yang aku ekspektasikan benar-benar kejadian, karena kalau di luar ekspektasi itu kayak zong dan itu bikin sebel. Mudah-mudahan sesuai sih sama ekspektasi aku. So ya, I'm ready dan langsung aja kita baca buku. Oh my god, 34 halaman lagi. Dan ini tabnya nggak begitu banyak karena kan aku keseringan dengerin audiobooknya. Jadi kalau dengerin audiobook nggak lagi megang buku ini, bener kayak nggak ada kesempatan buat annotate. Makanya kayak lihat deh, tabnya dikit banget, nggak kayak biasanya. Jadi ini ada sekitar beberapa chapter yang aku sama sekali nggak aku annotate karena aku kemarin dengerin audiobooknya sambil kayak guntingin stiker-stiker baru aku. So ya, jadi menurut kayak nggak ada annotate. Hampir setengah nih, hampir segini nggak ada annotate-nya, apa tabnya maksudku nggak aku annotating. Dan ya tinggal segini lagi teman-teman. Oh my god, tinggal segini lagi ya. Aku selesai ini dan oke, hai. So, akhirnya selesai juga untuk reading vlog aku di bulan Januari. Dan ya akhirnya aku selesai juga untuk The Invisible Life of Adi Lory-nya teman-teman. Dan aku kasih 4 bintang untuk buku ini karena I don't know, kayak apa ya, gimana ya, kalau aku ini sebenarnya saat
ya seperti yang aku kasih tahu kemarin di updateanku, ini kan sebenarnya tentang buku penemuan jati diri sih, kayak penerimaan diri juga, kayak apa sih, memang itu hal yang wajar sih menurut aku, normal banget buat orang-orang di luaran sana. Aku juga seperti itu sebelumnya, dan saat ini juga aku masih seperti itu. Kadang kita memang nggak begitu puas sama hidup kita, kadang kita juga mau lebih, kadang kita juga ngerasa it's not enough kayak gitu. Dan buku ini benar-benar bercerita tentang orang-orang yang seperti itu, terutama si Eddie dan si Henry, dan itu yang membuat mereka ketemu sama si The Darkness kayak gitu, buat apa namanya, bikin kayak deal kayak gitu sama The Darkness. Dan aku kenapa ngasih 4 bintang untuk buku ini, sebenarnya gini, oke, dari segi karakter sendiri aku bener-bener kayak development karakternya bener-bener aku, wait, ada apa tuh, gak tau, ada yang lewat pokoknya, gak tau. Aku bener-bener kayak untuk karakternya sendiri aku bener-bener developmentnya luar biasa banget. Aku senang banget sama karakternya karena apa ya, lebih ke realistis banget sih menurut aku untuk dari segi karakternya. Terus kalau untuk dari segi ceritanya, aku kayak apa ya, luar biasa sih menurut aku dengan tema apa ya, dengan tema dan sebenarnya apa ya, tujuan dari kisah ini sendiri itu sebenarnya cuman kayak penerimaan diri, kemudian penemuan jati diri, tapi dikemas dengan cerita yang seperti itu. Menurut aku luar biasa banget idenya. Untuk VI sendiri aku bener kayak acungi jempol banget, bener-bener di luar dugaan banget. Dan ternyata cuman apa ya, apa namanya, idenya tuh cuman untuk mengeluarkan atau apa ya istilahnya, membuat membuat pembaca itu sadar kalau oh ternyata memang orang-orang tuh seperti ini kayak gitu, aku pun seperti itu kayak gitu. Dan itu tuh dikemas dengan fiksi fantasi kontemporer yang luar biasa menurut aku, dan aku benar-benar senang banget sama ide ceritanya sendiri. Kemudian dari segi penulisannya, sumpah ini benar-benar indah banget, benar-benar satu kata, benar-benar beautiful banget cara dia bercerita, cara dia mengeluarkan opini si Eddie-nya itu tuh bener-bener kayak siapa ya, V itu bener-bener ini bener-bener kayak indah banget. Buku ini bener-bener satu kata indah, pokoknya bener-bener beautiful. Penulisannya bener-bener luar biasa, aku suka banget. Tapi yang bikin aku kenapa ngasih dia cuman 4 bintang, karena aku nggak ada apa ya, butterfly effect gitu, karena dari segi romansnya menurut aku. Tapi untuk akhirnya sendiri, eksekusinya sendiri, aku kayak apa ya, ekspektasiku tuh seperti itu gitu. Karena apa ya, si Luke akhirnya kayak si The Darkness-nya itu tuh pengen Eddie tuh buat dia gitu, karena dia cinta sama si Eddie kayak gitu sih. Dan itu aku jadi ngasih tahu ya, nggak apa-apa. Yang penting ini bener-bener kayak review spoiler banget buat kalian, karena aku bener-bener nggak bisa nggak ngomongin buku ini. Dan seperti biasa, kita nih ya, para cewek, para pembaca tuh selalu jatuh cinta sama the villain. Dan aku bener-bener jatuh cinta banget sama si Luke. Dia tuh bener-bener cool, hot, bener-bener kayak he is everything menurut aku. Dan sebegitu cintanya dia sama Eddie tuh sampai mau Eddie tuh kayak ngasih, oke, kamu harus hidup sama aku. Dia ngasih sampai bertahun-tahun Eddie hidup. Dan kayak dan kisah mereka menurut aku luar biasa sih. Dan Eddie juga bener-bener kayak butuh dia gitu loh, sampai dia mau nggak mengakui tapi bener-bener kelihatan gitu kalau dia tuh butuh butuh si Luke kayak gitu, si The Darkness kayak gitu. Dan aku bener-bener kayak the best banget. Dan ya ada beberapa hal X factor sih menurut aku yang kayak aku no, this is like I don't hate this but I don't love it either gitu. Jadi aku nggak benci sama ini, tapi aku juga nggak cinta banget sama buku ini gitu. So I don't hate this but I don't love this either kayak gitu. So jadi nggak tau deh. So ya, itu tadi untuk bukunya. Dan akhirnya selesai juga The Invisible Life of Eddie LaRue setelah 2 bulan. Jadi aku baca ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 5 Desember. Aku selesai di tanggal 29 Januari. Jadi bener-bener kayak 2 bulan, hampir 2 bulan, karena memang ada satu dan lain hal kayak gitu. So ya, akhirnya untuk
buku yang aku baca di bulan Januari, aku baca 3 buku dan sesuai dengan TBR aku teman-teman, akhirnya selesai juga untuk Januari. Dan sumpah ini kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2022, dan this is my birthday month. Jadi ini bulan ulang tahun aku, bulan Februari, dan aku nggak tahu, aku nggak ada rencana apa sih di ulang tahun aku karena I'm getting old, you know. So ya, akhirnya aku selesai 3 buku di bulan Januari. Not much, but ya, ini kayak bener-bener pencapaian aku yang luar biasa sih menurut aku. Karena bener-bener 3 buku full. Dan ya itu tadi serangkaian reading vlog aku di bulan Januari. So habis ini aku bakalan filming untuk video TBR aku di bulan Februari. Aku bener-bener kayak punya antisipasi banget buat di bulan Februari, teman-teman. Aku kayak meninggikan attention aku untuk baca lebih dari 3 buku, but I don't know, aku nggak tahu bisa terrealisasi atau tidak. So ya, tungguin aja, bentar lagi aku mungkin bakal bikin hari ini. So I don't know, aku bakal upload sekarang. Ini udah tanggal 2 teman-teman, udah tanggal 2 Februari, karena aku nggak sempet buat bikin video penutup ini untuk reading vlog ini. Benar-benar nggak sempet, kayak males sih lebih tepatnya. So ya, sampai di sini dulu untuk reading vlog aku di bulan Januari, dan I hope you enjoy and I'll see you next time. Bye bye.